Abang ke Jakarta kemarin lama juga ya bang? Aku dari 2006 setelah kasus mungkin kalau anak-anak DJ. Aku sempet ini sih bang, kayak kepingin juga kan gitu ke sana. Cuman aku banyak sharing sama orang gitu, sama ada satu yang buat aku tuh mikirnya, oh iya juga gitu. Jadi aku waktu nonton festival musik di Bali kemarin bang, jadi aku sharing sama si David Naib. Cerita lah tentang band segala macam. Langsung share sama dia? Ngobrol? Iya, karena waktu itu satu camp. Jadi kami nginepnya di camp gitu. Jadi di mana tuh? Di GWK Bali. Oh, kok kesana? Iya, nonton Sondernali kemarin. Jadi dia cerita, aku sharing lah, bang aku punya band, bilang aku bandku pop, bilang. Tapi aku pengen ke Jakarta juga gini-gini sharing. Baru dia bilang dia, jangan. Dia bilang gitu. Bukan gua ini katanya, bukan gua itu tahun berapa itu? nggak suka sama lo atau band lo atau apa. 2016. Oh, udah kemarin ya. Itu udah nggak jalan band. Dibilang gini, mending lo, masih ingat kali itu, mending lo itu ngantem pinggiran. Maksudnya itu ya lo buat dari tour itu pribadi aja yang di pinggiran-pinggiran kota lo gitu. Karena ketika lo nanti di Jakarta, label itu pasti nanya, ini masanya di daerahnya kuat nggak? Kalau nggak kuat, sama aja gitu. Dan itu langsung kejadian, aku langsung mikir, ada band Medan, kawan aku juga, NX itu bang, Not As Farewell itu, band gigs. Nah dia tuh nggak mau tour, nggak mau ke Jakarta dan segala macam atau apa. Padahal enggak, dia hantam pinggiran, main di Belawan, main di ini. Sekarang kalau main, siapa yang nggak tahu lagunya? Itulah. Karena zaman itu aku pulang 2014. Zaman itu aku kerja di label dulu. Jadi setelah aku merantau di Jakarta itu 2006. Aku kasus 2005, 2006 aku ke Jakarta. Dulu zamannya kita mau ngeband tuh audisi. Masuk audisi sana, audisi di sini. Jadi Paramore belum booming karena dia setiap yang booming di Jakarta sebulan kemudian baru booming di Indonesia. Di Medan. Itu dia. Jadi aku buat band namanya Mosca. Sekarang orang udah banyak tahu lah Mosca. Sempat main di Dasyat tuh band apa? Band apa itu Finger Cross. Itu band kedua aku. Jadi setelah aku lama di Mosca setahun bubar, terus aku tarik lagi orangnya. Habis itu aku kerja di label. Akhirnya aku tahu nih, ternyata gini kalau ngeband setelah aku kerja di label tuh kan. Waktu itu YouTube belum ada nih. Jadi kalau kita ngeband, yang pertama dicari itu masa. Masa dulu diperbanyak. Setelah udah ada masa, baru lempar lagu-lagu kita tuh intinya, pokok utamanya radio. Jadi pada saat itu aku sama kawanku, dia sebagai road manager juga ada namanya Oki. Kami masukin ke 5 radio besar di Indonesia. Otomatis kalau pusatnya udah muter, itu dengan sendirinya daerah ikut muter. Nah begitu kita udah masuk chart 3 teratas selama 2 minggu, baru kita ajukan ke MNC Group. Ya termasuk CTI itu kan, masukkan MNC Group. Kita bilang kalau kita jemput bola lah gitu kan nggak mungkin mereka terus yang pantau. Kita bilang kalau band kita udah 3 chart teratas selama 2 minggu turut, jadi mau main di Dasyat gitu kan. Ya udah. Kemudian sebulan kemudian dipanggil main di Dasyat. Nah, dari situ baru tour keliling Indonesia. Nah dari Dasyat tadi kita naikin rating lah, naikin harga. Itu aku belum punya label, masih indie gitu. Dan sewaktu kami ditarik sama label, aku nggak punya player. Kok nggak punya player? Gimana gitu? jadi setelah berpengalaman ngeband di Mosca, jadi kebetulan lagu-lagu di Mosca itu nggak pure punya Mosca. Jadi lagu-lagu tadi kami ambil, ya itu. Jadi kan ngeband di sana itu audisi sistemnya. Dulu masih zaman BBM, kita share mana yang mau ngetes, jadi tes di studio, suaranya bagus, udah dapat nih karakternya nih. Nah, cuman ada suara vokal aja sama musik kan aku buat. Alhamdulillah karena bisa recording itu, makanya gue di label. Jadi masukin ke 3 label, 3-3 tertarik, orangnya nggak ada. Jadi bingung mau ngapain kan, akhirnya ya udah audisi bass satu hari aja tuh dapat drummer dari Tulungagung,
Terus gitarisnya aku panggilnya si Dendi dari sini, dari Medan, orang sini kan, sama abangnya kebetulan baru pulang dari Jepang. Udah, baru kami masuk label. Jadi intinya kemarin radio. Nah, di tahun 2014 booming lah boy band. Ya. Hancur lah semua pasaran Hancur gede, semua. Aku pun pada saat itu udah di apa? Ah itu dia tadi sombongnya, karena aku ngerasa aku udah cukup nih di apa namanya di label. Maunya udah di studio recording aja, tapi dari studio gede lah. Karena kebetulan dari itu aku bukan megang sih, aku ngoperatorin banyak artis lah gitu kan. Udah nggak jalan ngeband, boy band lagi naik sama dangdut. Ya udah, aku pulang kampung, udah. Dari situ aku nggak mikirin ngeband, asal aku pulang kampung. Banyak orang mau recording, aku nggak terima. Daripada aku nge-record kalian, bilang lebih baik kalian aja belajar, ku ajarin, termasuk lah kau nanti si Anda. Nah, kalau apa kurang, ku ajarin semua ilmu ku turunin sama kamu. Daripada aku harus nge-record band kalian gitu. Tapi kalau sekarang ya bang ya, semakin kesini anak-anak muda tuh jarang mau jadi di depan panggung bang, kebanyakan. Ke belakang layar kan? Iya, di balik layar semua. Kayak orang mindsetnya udah nggak, ayo buat band yang kayak gini-gini, nggak ada bang. Kayak sekarang kalau bisa jangan kau pengen main di acara itu, kau yang buat acara sendiri. Gitu cara. Aku dulu bikin gitu. Jadi kayak aku kan ngulik bang kayak synchronize segala macamnya itu kayak gila gitu kan. Pokoknya di baliknya pun anak-anak muda sebenarnya. Karena Rob, ini pada saat itu ya, uang di belakang layar itu lebih banyak. Iya benar. Karena ketika konsep kita bagus, itu dihargain berapapun. Kayak synchronize itu, yakin sih aku meledak tahun kemarin kan. Kalau tahun ini dibuat pasti harganya naik, mahal. Lebih spektakuler lagi. Itu Bang Ucup itu yang punya. Ucup mana? Ucup ada dia di Jakarta dia Bang Ucup itu konseptor event gitu. Lo kenal? Tahu gitulah karena di per ambasadoran gitu kami ada kayak ini Bang, kayak gathering gitu waktu di Jakarta kemarin. Ketemu lah kayak ketemu Plukcup yang dubbing suara Mata Najwa itu. Baru kayak ketemu Iga Masardi. Kayak Berarti lingmu udah besar dong. Lumayan berarti. aku kemarin Nggak Bang. kau manfaatin. Sayang kali. Aku kemarin gini Bang. Aku main band. Bukan sekedar manggung habis itu udah gitu. Aku kayak coba kenalan sama event organizer-nya kan, IO-nya siapa gitu. Kemarin aku sampai ujung-ujungnya aku jadi ikut kerja freelancer di event dari kantorku. Aku kerja juga di situ. Kemarin aku sempat diajari bawa ini jadi LO artis. Itu kemarin sempat bawa RO lokal. ya lokal. Kemarin bawa Stars and Rabbit, 420, NTRL, Slang kemarin. Slang yang main di Sigli nggak jadi. Jadi kau udah tahu lah ya arah apanya. Deket. Aku kan sama kayak sama 420 jadi deket gitu. Jadi orang tuh kalau ke Medan tuh jadi tahu gitu. Ingat gitu. Sudah jadi banyak bahan obrolan gitu. Sama kota juga. Kota itu band paling gila. Aku Iya. sampai sekarang bayangkan bro. Tapi pada waktu itu ya, waktu masih Jakarta 2014. Orang tuh mau manggung, itu dikasih map, suruh nunjuk mau yang mana. Saking banyaknya listnya. Mereka udah ada 6 bulan kemudian udah ada. Dan mereka punya peraturan. Misalnya udah main di Binjai nih. Ini Binjai, Medan, Aceh sekitarnya 3 bulan kemudian nggak boleh ada manggung dia. Banyak sih artis yang kayak gitu bang sekarang. Sakingan banyaknya dia. Makanya manajemennya jahut memang. Jauh kali pun bang. Aku nengok kenal sama orang-orang kota pun humble sih bang. Kau nggak mencoba melangkah ke Jakarta Rob? Dengan linkmu yang sebesar ini? Kemarin ada tawaran bang. Jadi aku kan naik juga gitu. Cuman aku masih kepengen ini bang. Aku besar kali harapanku sama gini. Aku sekarang ini kan lagi banyak jalan nih untuk kawan-kawan gitu.
kayak aku sekarang lagi di ambasador, berarti aku pegang event. Jadi aku mau tuh kayak kawan-kawanku kayak MC siapa ini itu aku mau naikin semua bang itu. Kalau aku cuman mau naikin bandku bisa aja sebenarnya, cuman aku kan nggak mau kayak gitu. Bagus kalau kau kayak gitu. Karena gini, walaupun kau ke Jakarta ibaratnya ya kita jadi kecil di tempat yang besar, bagus jadi besar di tempat yang kecil. Iya, Ya kan? pokoknya kemarin tuh pokoknya dibilang sama David tuh gini, lo mau ke Jakarta mau jadi band apa? Band pop. Berapa banyak band pop yang lebih bagus daripada lo? Gitulah ibarat. Sama aja Nah, itu tadi. apalagi Dan rata-rata, Rob. apalagi bawa nama Medan. Iya, Keras. terkenal, Rob. Iya. Aku selama aku kerja di label sampai MD radio ngomong sama aku, MD radio sama musik direkturnya itu kan kami biasanya ya. Kalau misalnya label itu punya artis baru, itu singlenya didengarkan tuh 2 atau 3 lagu yang ngumpul orang radio, terus musik direktur, vokal direkturnya ngumpul tuh sama salah satunya aku lah operator, didengerin lagunya 2 atau 3 lagu, gimana lagunya, oke, ada yang komen kurang ini kurang itu, ada yang bisa lah, habis itu ditanya dari mana, kalau dia plek dari Medan full nggak bisa. Nggak Nggak mau bisa orang jalan kan? Bukan nggak mau jalan, karena orang tuh udah tahu watak orang Medan ini gimana. Iya. Sementara kalau kita mau jadi band label, jangankan musik, Rob, kita setelan kita itu diatur loh. Sama orang itu. Karena aku pernah ngalami, aku sendiri yang masuk label. Untuk keluar aja, aku kalau misal nggak boleh kita sering mengunjungi tempat keramaian terlalu sering. Kalaupun kita mau mengunjungi tempat keramaian sering, itu harus dikawan sama orang label. Karena apa? Karena biar jangan terlalu sering orang ngeliat kita nih, biar jadi mahal. Kayak padi kayak gitu. Jadi kalau mau ke tempat keramaian nggak boleh. Kita pakai baju sembarangan nggak boleh. Sementara orang Medan mau dikit-dikit ya suka-suka pula kali. Nanti musik yang begini begitu, oh ini ganti, ini kata-kata ganti, ini dipotong, diaransemen lagi begini. Orang Medan gitu mana mau, makanya rata-rata. Tapi kok dia cuma satu orang nih yang dari Medan, terus dia ngeband di Jakarta, itu bisa. Tapi kalau full satu band ke Jakarta, aduh. Banyak bang kawan-kawan yang satu kota gitu berangkat semua gitu nggak jadi. Itu jadi pertanyaanku juga, aku bilang, loh kenapa kok satu karena aku bilang aku berasal dari Medan, aku bilang di Binjai. Kenapa kok satu band ini orang Medan semua? Kenapa? Dijelaskan belum tuh, karena begini Al. Jadi watak mereka keras. Dijelaskan, dijabarin satu ya, aku nggak bisa nge-like. Iya betul juga ya. Iya memang benar gitu. Kita nggak. Apalagi masalah musik, orang dan macam awak sendiri pun musik awak diganggu kok pun marah ya. Iya benar. Ya udah gini aja keluarin kan. Tapi gitu. kalau cerita sekarang menurut abang musik ini arahnya kemana? Ke indie semua kan? Iya sih. Ya kan? Karena Dibantu dengan YouTube ini. iya benar bang. YouTube, Instagram. Karena pendengar sekarang tuh bang udah makin referensinya makin bagus bang. Tapi ya, kalau aku ya bang di band kan harusnya kan banyak yang buat band indie atau apa kan. Aku kenapa main pop aja gitu. Aku kayak udah belajar dari 2 kali aku buat band itu genrenya kayak gitu-gitu terlalu maksain, aku nggak mau. Kan banyak sih kayak orang yang main band bukan dari musiknya nggak jujur gitu, kayak buat musik itu karena ngikutin pasar gitu. Iya sih. Ini yang lagi ngejual terus dibuat kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang head on gitu, aku nggak mau kayak gitu. Pernah kami bang pernah main di acara gitu, satu acara itu band indie semua bang, kami sendiri band pop. Terus tanggapan Band Medan, pokoknya di band Medan tuh semua band indie, ada yang band rock, ada yang band metal gitu. Kayak indie sekarang pun kalau kita bilang nggak ada labelnya bohong sih bang. Ada pasti labelnya. ada. Cuman labelnya memang nggak kayak musika gitu, kayak gitu. Intinya indie itu ya bergerak sendiri. Ya kalau gimana ya bang, kalau kita balik lagi ke logikanya aja, kalau bergerak sendiri semua bergerak sendiri sebenarnya bang. Pure kalau tanpa kita misalnya bayar label, aku mau terkenal, nah dari 200 juta, nah dia ngatur, kita bergerak pun sesuai keinginan dia, kan gitu. Titip edar. Nah, makanya aku Ada itu band-band banyak, band Binjai pun ada. Soalnya aku masih di Jakarta ya, aku dengar.
Datang orang ke sana bayar 200 juta. Hmm. Aku sampai geleng kepala, ya Allah. Aku bilang, "Bang, kalau bayar segitu bagus ke aku, Bang." Aku bilang, "Aku bisa masukin apa ke dahsyat 25 juta aja loh. Itu udah untungku besar padahal 25 juta. Masa ikut Soimah 75 juta gitu-gitu." Ya, sayang kali. Itu man itulah tadi karena udah salah, udah pemikiran orang udah salah. Kalau lagu materinya udah enak. Kalau kami sih sekarang jadinya ini sih Bang, kayak ya udah buat materi aja, materi lagu tuh buat terus. Kan nggak mungkin di antara misalnya kau udah buat 30 lagu di satu nggak ada yang kena ke orang, nggak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Kayak ini buat lagu kemarin rilis. Ya alhamdulillah kalau untuk di Binjai lumayan, di Medan pun lumayan. Itu bukti lumayan lah kalau untuk band lokal YouTube-nya didengarin sampai ribuan orang tuh masih belum 10 ribuan tapi ada ribuan tuh lumayan menurut Untuk lokal ya. lokal. Ya intinya terus berkarya lah. Iya. Kalau aku sih aku tuh kalau ngerjain lagu tuh Bang, tiap malam tuh kayak pulang di jalan aku ngerekam pakai handphone, suara angin itu. Nanti Karena pada saat itu lagi masuk ya kan. aku gabungin liriknya semua. Gitu. Terus kalau di Eksa kami tetap naruh kalau kami bilang racun di lagunya. Racunnya gini. Lagu kan Memang harus banyak ada racun. lagunya, Racun memang harus ada. lagunya kan banyak yang mirip Bang. Lagu Indonesia ini semua kayak mirip. Kayak kami adalah kami buat lagu Oh Kabar Murah. Itu sebenarnya kami ngasih racun di rapnya itu kami miripin sama lagu Oh dengarlah sayangku. Dia supaya orang oh ini kayak lagu ini secara nggak langsung dia dengerin terus Bang. Nah, kayak Itu ada. Itu metode di Iya. label juga ada memang. kayak lagu Aku Lebih Baik Ini Semua Tentang Hidup kan itu kami buat lagunya mirip Derin. Udah ini kayak Derin terhati hati. Oh masa dengerin lagi lah dengerin terus gitu. Mindset orang kan sekarang nggak bisa dengerin satu kali. Iya benar. Di label pun kayak gitu emang. Dia harus ada racun sama istilahnya di kami alien. Alien itu membuat aneh jadi karena keanehannya itu orang jadi mau dengar lagi. Racun itu tadi itu karena sering terdengar mirip ini orang jadi dengar lagi. Tapi kalau dikulik-kulik sih lagu band-band label di Indonesia sih sebenarnya banyak mirip sama. Ya nada cuman itu tuh aja 2004 do. Gimana? Makanya itu. Lagu jutaan. Lagunya mirip ini. Kayak mana lagi dibilang kan memang sebenarnya secara nggak langsung kok udah termindset harus dengerin lagu dia terus gitu. Tahu Bang, kadang aku saking rindunya aku main band. Bangun tidur nggak tahu ini pengennya sebenarnya berkaca aja nih. Jadi kayak pengen pakai sepatu gitu. Mau gini-gini sendiri. Iya. Udah suntuknya tuh. Itu terapi. Kau pernah nonton film Slang? Slang nggak ada matinya. Nonton. Nah. Bolak-balik. Kau nengok terapi Bim Bim? Ya. Untuk untuk apa namanya? Untuk apa namanya ya? Untuk menasihatin dirinya sendiri. Iya tahu. Dia sering ngomong di cermin. Nah, nggak dicermin gitu. Sering marah-marah diri dia cermin, sering memotivasi diri di cermin. Aku kayak gitu. Kayak gitu. Kalau aku sih Bang kayak kalau misalnya ada buat sesuatu atau apa gitu yang aku nengok cermin gitu. Cakap mau cerminnya Kenapa? kan. Gitu. Oke gitu Bang. Oke. Entah kenapa memang cermin adalah teman curhat yang baik. Kau harus berubah. Macam orang gila ngomong. Itu udah aku setel tuh Bang, aku kunci kamar biar nggak ada yang masuk kan. Nah, kayak tadi malam lah kan. Ada masalah atau apa gitu kan. Tengok ke cermin aja. Apa yang salah dalam diriku? Kau harus berubah gitu. Aku jawab sendiri gitu. Udah gitu. Aku gitu kalau udah lagi apa ya? Lagi biasanya pada saat down sih, lagi jatuh-jatuhnya. Ya ini Kadang aku ngomong-ngomong di cermin itu bisa nangis loh. Aku Ya. sempat pernah kayak gitu aku loh. Aku ini lagi ngalami pas-pasnya itu Bang. Ada Nangis aku lagi ngomong-ngomong gitu kan, nangis aku. Karena aku nengok air mata aku nangis, awak nengok air mata awak sendiri gitu. Jadi geram kan, kesal. Wah, aku harus bangkit nih, nggak bisa nih gitu-gitu. Kalau aku tuh kemarin tuh kan gara-gara kayak bangun. Entah kenapa tuh tiba-tiba nengok cermin gini sendiri. Begini. Halo semuanya gitu. Iya. Kadang kan habis mandi atau apa gitu kan. Kan dengerin lagu. Ya udah bergaya-gaya sendiri.
Makanya bingung gue dari nama hidup gue. Gara-gara pandemi. Iya bang. Entah pun nanti ini memang ditunggu momen pas pandemi ini berakhir. Jadi itu anak band tuh pasti show off semua. Iya, pastilah. Pasti. Nah, ada nanti yang entah pun ada yang main band habis itu loncat dari panggung. Wah, saking senangnya. Ini nggak tahu kita. Apa? Saking gembiranya. Ini tuh corona. Bener, itu hatinya semua hancur. Oke guys. Semoga apa Rob? Semoga paham lah apa yang kami bahas. Pasti paham lah. Yang mau YouTube, yang Ya mau YouTube, ngeband, YouTube. ngeband. Tapi percaya 20 tahun atau 10 tahun ke depan itu nggak ada lagi yang ngasih warisan tuh pakai surat tanah rumah. Lagi ngasihnya tuh password YouTube. Ini Di akun YouTube channel gitu. ini YouTube Bapak. Kalau ini passwordnya, ini email. Udah gitu aja. Terus berkarya lah ya kan. Jangan gara-gara pandemi ini kita stuck ya. Iya benar. Sayang kalau gue bilang. Tapi kontennya konten yang sehat ya, jangan yang Ya jangan ngejiplak. banyak sekarang kan bang konten-konten nggak ada otak emang. Yang kasihannya ya itu konten-konten sampah tuh emang udah inilah kan. Yang kasihannya ya macam gini. Ada kawan pengen buat sesuatu, dia idenya ini dia menceritakan ke temennya yang punya dana. Udah. Kayaknya punya dana. Itu yang kasihan loh gitu loh. Kasihan, miris. Jadi bang, prinsip hidupku sekarang nih, aku buka-bukaan aja. Setelah aku banyak ngejalanin semua itu, nggak banyak sih, cuman banyak pelajaran yang gue dapat. Ide itu bang, bagi sebagian orang itu bisa untuk perkembangan rame-rame atau berapa gitu yang kita kerjain rame gitu. Ada juga yang menganggapnya itu persaingan. Itu yang bahaya. Jadi aku pernah ada ide sama kawan, ayo kita buat ini. Tiba-tiba dia buat. Dia bilang nggak mau, tapi tiba-tiba dia buat. Jadi ide yang kita keluar tuh sebenarnya mau dipakai, cuman gimana? Dia nggak mau pakainya untuk rame-rame, dia pakai sendiri. Idenya dia rawa. Itu kita kesel kan? Ya kesel, cuman mau kayak mana lagi kan dibilang kan. Udah kadung kita cerita kan. Kalau kita bilang dia curi konsep kita, kayak kita bukan siapa-siapa bang. Ya, jadi serba salah gitu Rob. Iya. Jadi kita punya ide, kita mau bergerak gitu kan, ngajak temen, jadi takutan jadinya ya kan. Itu tadi aku bilang, sebagian orang menganggap satu ide itu yang untuk kemajuan bersama itu, ya ada yang menganggap kayak gitu, ada, tapi banyak yang menganggap satu ide itu jadi persaingan. Jadi ide yang dari orang itu diterapkan di tempat dia gitu. Dia nggak bilangnya, misalnya kita sharing ide ke dia nggak mau nerima. Oh enggak, tapi dipakainya. Kalau dia masih nggak nerima kan kita jadi nggak terpikiran bang. Oh ya udahlah, nggak bisa juga ya kan gitu kan. Tiba-tiba dia bisa buat. Seniman sampah. Itulah. Makanya kejam dunia ini sebenarnya.